Banyak pria yang udah ngerasain jadi pelabuhan darurat, dia rela menerima dan memilih wanita yang sudah kehilangan kehormatan yang mereka perlu jaga, dan bahkan memiliki riwayat jumlah tubuh yang banyak. Wanita yang masa mudanya penuh dengan one night stand, dan mereka tahu persis rasanya. Pola ini bukan kebetulan, ini berulang, bisa diprediksi. Dan ini tanda-tandanya. 1. Tobat mendadak tapi kelakuan sama, aja semalam, masih posting story clubbing. Besoknya udah caption ayat suci dan nulis panjang soal perjalanan spiritual. Bro, iman yang beneran gak perlu di-announce setiap hari. Yang beneran berubah, hidupnya yang ngomong, bukan captionnya. Perubahan beneran kelihatan dari perilaku, bukan dari feed Instagram. 2. Nolak yang stabil, sekarang minta yang tenang. Dulu cowok yang serius itu punya arah dan gak drama dibilang boring. Yang dipilih yang toksik, yang bikin deg-degan, yang penuh plot twist. Sekarang cewek-cewek ini udah capek sendiri. Tiba-tiba ngincer ketenangan. Boleh kok mau tenang. Tapi jangan expect orang lain yang beresin semua puing rusak yang kamu bikin sendiri. Jangan minta orang lain bayar harga dari pilihan yang kamu sendiri yang ambil. 3. Cerita masa lalu versi edit. Pas ngomongin masa lalu, tiba-tiba semua serba blur. Detail-detail penting hilang. Dan entah kenapa, semua orang salah kecuali dia. Dia yang toksik. Situasinya emang gitu. Aku nggak punya pilihan. Newsflash. Kalau kamu nggak pernah ngaku salah sekalipun dalam hidupmu, that's not bad luck. That's a pattern. Orang yang nggak mau mengaku perannya di masa lalu bakal bawa masalah yang sama ke hubungan baru. 4. Buru-buru komitmen padahal belum prove anything. Baru kenal sebentar udah ngomongin masa depan, setia, dan aku udah berubah. Slow down. Kenapa buru-buru? Orang yang beneran udah berubah santai aja, karena mereka tahu waktunya ada. Yang panik ngikat kamu sebelum kamu sempat lihat siapa aslinya mereka. Itu red flag, bukan love. Urgensi palsu bukan tanda cinta. Itu tanda takut kehilangan opsi. 5. Pakai tempat ibadah sebagai skincare reputasi rajin ke majelis. Sering posting konten rohani. Aktif di komunitas agama. Tapi di balik layar, kelakuan gak berubah. Tempat yang bagus gak otomatis bikin orangnya bagus. Masjid, gereja, terapi, itu tools. Berguna kalau orangnya jujur. Jadi topeng kalau enggak. Jangan buta sama environment yang bagus kalau karakternya masih sama. 6. Tiba-tiba tertarik sama cowok baik. Karena butuh, bukan karena suka. Yang dulu dibilang terlalu baik, kurang exciting, nggak ada vibe. Sekarang tiba-tiba jadi kriteria utama. Tapi tanya dulu, dia tertarik sama kamu karena genuinely respect kamu? Atau karena stabilitasmu berguna buat nutup sesuatu yang bolong? Dipilih karena dihargai versus dipilih karena dibutuhkan, bedanya besar banget. Jadi pilihan pertama itu beda sama jadi plan B yang kelihatan bagus. 7. Hidupnya selalu kebetulan. Jadi korban. Setiap cerita yang keluar, dia selalu yang kena. Nggak pernah ada momen, ya itu salahku. Hidup nggak terjadi begitu aja ke kamu. Kamu bikin pilihan. Pilihan itu punya konsekuensi. Kalau nggak ada yang pernah diakui, pola itu bakal repeat. Cuma ganti pemain. No accountability sama dengan no growth, sama dengan masalah yang sama terus berulang. 8. Minta kamu beresin mess yang dia buat sendiri. Dia datang bawa hutang emosional segede-gedenya, hasil dari bertahun-tahun keputusan yang nggak pernah dipertanggungjawabkan. Dan sekarang mengharapkan hubungan baru untuk menebus semuanya. Bro, hubungan bukan rehab. Cinta nggak wajib includes jadi tong sampah emosional seseorang. Empati boleh, tapi kamu bukan alat penebusan dosa orang lain. 9. Giliran ditanya, langsung diserang balik. Kamu tanya hal yang wajar, langsung dibilang insecure, nggak percaya. Toksik banget sih. Ini trik klasik buat bikin kamu berhenti nanya. Karena cowok yang takut kelihatan insecure bakal diem.
Dan cowok yang diem gampang banget dimanfaatin. Nanya itu bukan serangan. Standar itu bukan kekejaman. Jangan biarkan framingnya nge-gaslight kamu. Orang yang jujur nggak takut ditanya. Yang takut ditanya, ada yang disembunyiin. 10. Nuntut ketenangan, tapi nggak mau berubah pindah kota. Pindah circle, pindah ke cowok baru. Tapi masalahnya sama aja. Karena ketenangan nggak datang dari lingkungan baru. Datang dari perilaku yang beneran diperbaiki. Orang yang bawa kerusakan dalam dirinya akan bawa kerusakan itu kemanapun dia pergi. Cowok bukan hukuman atas keputusan buruk seseorang di masa lalu. Bukan rencana pensiun emosional. Bukan alat penebusan yang bisa dibuang kalau urusannya udah beres. Orang yang wise nggak judge dari gelar atau usia. Dia lihat 3 hal yang nggak bisa di-fake dalam jangka panjang. Pola, akuntabilitas, konsistensi. Punya standar bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu serius sama dirimu sendiri. Kearifan bukan kekejaman. Standar bukan kesombongan.